Disuruh pergi dari rumah dan pindah ke tempat asing. Kemana? Naik apa? Siapa yang memandu? Tempatnya bagus atau tidak? Di sana nanti kerja apa? Lalu bagaimana dengan orang tua dan saudaraku? Apakah aku bisa bertemu lagi dengan mereka? Harta bendaku bagaimana? Banyak loh, bagaimana cara mengangkutnya? Mungkin segudang pertanyaan itulah yang akan kita utarakan seandainya berada di posisi Abram. Sungguh bukan perintah yang mudah untuk pergi dari daerah asalnya menuju ke tempat baru yang sama sekali belum diketahuinya. Namun ternyata Abram mau melakukan perintah itu karena ia percaya bahwa ia tidak akan berjalan sendiri. Tuhan yang memberi perintah pasti akan menuntun dan menyertainya. Abram berasal dari wilayah Ur Kasdim dan menetap di Haran. Ia termasuk keturunan Sem, anak sulung Nuh. Abram berarti Bapa yang terpuji atau Bapakku yang dipuji atau dimuliakan. Istri Abram adalah Sarai. Sarai adalah perempuan yang mandul atau tidak punya anak. Pemanggilan Abram oleh Tuhan merupakan misteri. Alkitab tidak memberi keterangan mengapa Tuhan memanggilnya. Sepenuhnya tergantung pada kehendak Tuhan. Melalui firman-Nya, Tuhan memerintahkan agar Abram keluar dari negeri dan sanak saudaranya menuju tanah yang dijanjikan. Menariknya dalam perintah itu terkandung janji berkat yang luar biasa, yaitu yang pertama membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Tuhan memberkati Abram. Yang ketiga, Tuhan membuat namanya masyhur. Yang keempat, Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Yang kelima, melalui Abram, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ini berarti perintah Tuhan yang diberikan bukan perintah asal-asalan, perintah yang mengada-ngada atau perintah yang menyulitkan, melainkan perintah yang membawa berkat. Tuhan punya rencana besar atas dunia ini. Tuhan hendak mendatangkan berkat bagi seluruh umat manusia, yaitu berkat keselamatan, di mana melalui Abram akan lahir suatu keturunan pembawa keselamatan, yakni Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dan semuanya itu dimulai dari sebuah perintah, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tentu saja perintah yang diberikan Tuhan kepada Abram bukan perintah yang mudah untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena yang pertama meninggalkan negeri dan sanak saudara. Yang kedua, pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Abram harus mengembara dengan benar-benar mengikuti petunjuk yang diberikan Tuhan, berjalan dalam iman. Kesediaan Abram mengimani dan mengikuti perintah Tuhan inilah yang membuatnya disebut sebagai bapa orang beriman. Ia menjadi model bagi semua orang yang percaya pada Allah dan bersedia melakukan perintah-perintahnya. Perintah Tuhan pada Abram bukan hal yang mudah untuk diikuti dan dikerjakan. Inilah awal perjalanan iman Abram, yakni percaya bahwa Tuhan yang menyapanya adalah Tuhan yang baik dan benar. Maka ia pun percaya bahwa perintah yang diberikan kepadanya bukanlah perintah yang buruk. Dan meskipun sulit, Abram percaya bahwa Tuhan pasti akan membimbingnya agar dapat melakukan dengan baik. Maka ia pun bersedia menjalaninya. Bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan? Jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita percaya bahwa Tuhan itu baik, maka mestinya kita percaya pada semua perintahnya, bahwa perintahnya pun adalah baik. Jika kita percaya bahwa Tuhan itu baik, maka mestinya kita percaya bahwa semua perintahnya pun adalah baik. Tuhan pasti akan membimbing, menuntun, menyertai, dan berjalan bersama kita. Maka lakukan setiap perintah Tuhan itu dalam iman yang teguh kepadanya. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 14 dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Selamat mengikuti setiap perintahnya dan yakinlah bahwa kita dibimbingnya. Tuhan memberkati.